Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mendapatkan berapa? 100.000 view, ya berarti dikaliin aja teman-teman. 5 dikali 100.000 berarti dapat 500.000 teman-teman. Kemudian kalau misalnya teman-teman dapat view 500.000, ya berarti tinggal dikaliin aja. Berarti 5 dikali 500.000 berarti berapa? 2.500.000 ya. Saya baru sadar, ternyata banyak clipper yang gagal bukan karena videonya jelek, tapi karena nggak tahu cara masuk campaign yang bayarannya gede. Dan di konten.com ini ada campaign yang bayarannya gede guys. Gini, cara edit dan submitnya. Oke, sekarang kita udah berada di konten.com. Jadi di video kali ini sebenarnya video lanjutan dari konten yang sebelumnya atau video yang sebelumnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, kalian tonton dulu agar kalian tuh maksud alur atau step by stepnya ya. Jadi di video kali ini kita akan fokus ke cara edit video sesuai brief campaign, kemudian submit ya. Dan tentunya kita bisa mendapatkan uang dari video yang udah kita upload ke media sosial kita dan telah disubmit ke konten.com. Jadi alurnya gini guys, jadi kita bikin konten sesuai dengan brief dari campaign, kemudian konten tersebut kita upload ke media sosial kita, bisa di Facebook, bisa di TikTok, Instagram atau YouTube. Kemudian kalau misalnya udah, kita submit ke konten.com. Ketika view-nya udah sesuai dengan target minimal atau target minimum, kita mendapatkan uang sesuai dengan CPM yang sudah tertera di dalam campaign ini. Oke, daripada kita bingung, langsung aja kita bahas ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam menu campaign yang ada di sini. Kita klik aja guys, kemudian akan diarahkan ke tampilan seperti ini tentunya. Nah, kemudian kita pilih campaign mana yang mau kita tuju ya. Jadi kemarin kan kita baru bahas campaign ini ya. Ini gede banget, 7.500 per 1000 view-nya. Jadi ini kontennya itu UGC teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu konten UGC itu apa, kalian bisa tonton video saya sebelumnya. Kita udah pernah bahas teman-teman. Kalian tinggal tonton video itu agar kalian lebih ngerti apa itu UGC ya. Oke, kemudian di sini kalau misalnya kita mau milih campaign, tinggal klik aja join campaign. Nah, saya permisalkan ya, saya milih campaign yang ini, kita klik aja campaignnya, join campaign yang ada di sini ya. Oke, kemudian otomatis akan masuk ke dalam detail campaignnya. Nah, di sini sebelum join atau join dulu nggak apa-apa, tapi kita mau baca briefnya dulu nih, teman-teman. Brief ini instruksi ya, atau petunjuk untuk kita agar tahu isi konten atau isi video yang mau kita buat, video klip yang mau kita buat itu isinya apa aja, kemudian unsurnya itu apa aja gitu ya. Nah, di sini ada 5 teman-teman, ada syarat, ada aturan, kemudian ada narasi, ada caption, dan ada tentang ya atau detail. Nah, di sini untuk syarat akunnya ini minimal followersnya itu nggak ada teman-teman, jadi nggak ada ketentuan followers. Kemudian niche akunnya itu diperbolehkan semua ya, semua niche di sini dan lain sebagainya ya. Teman-teman bisa baca sendiri sebenarnya, tapi di sini kita mau bahas secara singkat-singkat aja. Nanti kita bahas sembari kita bikin videonya ya. Dan teman-teman bisa baca sampai akhir ini, itu udah jelas semua kok untuk petunjuk-petunjuknya. Oke, kemudian di sini brief udah kita kantongi, kemudian kita geser ke materinya teman-teman. Ini juga penting. Jadi di materi ini bahan-bahan video mentah yang akan kita edit atau yang mau kita klip itu ada semua di sini teman-teman. Dari logo konten.com, kemudian bahan clipping konten.com X Sulianto. Nah, ini bahannya itu ada di sini teman-teman, di dua ini ya. Ini bahan logo, kemudian ini bahan videonya. Kita coba klik yang logonya ada dulu. Nah, ini dia teman-teman, ini logonya. Jadi kita download aja ya di sini. Oke, kemudian kalau misalnya udah, kita balik lagi ke sini teman-teman. Kita download untuk yang bahan videonya. Kita buka di sini, kemudian kita download. Ini ada 4 bahan ya. Coba kita buka yang ini apa? Ini QR code-nya mungkin untuk ketika di scan mungkin akan mengarahkan ke websitenya konten.com mungkin ya. Kemudian yang kedua di sini ada videonya ya. 1, 2, 3 ada 3 bahan. Kita download semua teman-teman untuk bahannya. Kuota download untuk file ini. Oh, jadi ini nggak bisa di download teman-teman untuk bahan yang ini. Untuk yang ini apakah bisa? Oke, nggak bisa juga teman-teman. Kita geser yang sebelah sini. Di sini gua ada uang 5. Oke, ini bisa. Jadi kita download aja di sini videonya.
Oke, kemudian selanjutnya ini masuk ke tahap editing ya. Jadi di sini saya editingnya pakai HP. Jadi saya akan buka HP di sini ya. Ya oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke aplikasi CapCut ya. Jadi saya editingnya menggunakan CapCut. Buat teman-teman untuk editing sebenarnya sesuai dengan kemampuan kalian, sesuai dengan aplikasi apa yang biasanya kalian pakai. Jadi berhubung di sini saya biasanya pakai CapCut juga, ya sebenarnya saya biasanya pakai Premiere ya. Tapi kalau misal saya buat konten ini pakai Premiere, kok kayaknya teman-teman banyak yang mungkin nggak familiar sama Premiere ya. Jadi saya pilih CapCut aja, siapa tahu ya kalian kayaknya banyak dari kalian yang udah familiar sama CapCut ya. Jadi saya pilih CapCut. Oke, kemudian kalau misalnya tampilannya sudah kayak gini, kita pilih yang video baru yang ada di sini. Kemudian di sini tinggal kita pilih. Jadi saya sebenarnya tadi di luar video utama. Tadi kan kita udah download video utamanya ya di sini. Kemudian saya itu rekam layar untuk landing page-nya si content.com teman-teman, atau tampilan webnya si content.com. Jadi ini hasilnya teman-teman. Seperti ini, kita import aja. Nah, gini ya. Nah, jadi tadi saya sempat rekam layar untuk tampilan atau landing page dari content.com ya. Jadi ini saya buat itu untuk bahan aja sih sebenarnya. Karena kan kalau kita baca di sini untuk instruksi briefnya itu di bagian, nah ini dia. Boleh menggunakan footage dari luar source content khusus untuk hook di awal video. Jadi untuk awal video atau kita namakan hook ya, atau biasa disebut hook, itu boleh pakai source di luar dari yang sudah disediakan di dalam sini teman-teman. Nah, jadi makanya saya di sini rekam layar untuk membuat hooknya. Jadi hook itu hal yang menarik di 3 detik pertama, itu menentukan banget penonton kita itu akan stay nonton kita sampai akhir atau enggak, itu tergantung dengan 3 detik pertama itu. Gitu teman-teman. Kita balik lagi ke dalam CapCut-nya. Jadi ini udah saya rekam layar ya seperti ini. Jadi kalau misalnya udah di sini kita tentukan 3 detik pertamanya. Kita ambil 4 detik aja lah. 4 detik kita cut ya di sini. Kita klik, kemudian kita klik bagi di sini, kemudian hapus. Kemudian di sini baru masuk ke video utamanya. Kita masukkan video utamanya yang ini, kemudian masuk ya. Video utama udah masuk, video tambahan udah masuk. Kemudian saya mau nambahin satu video akhir, itu videonya sama aja sama opening ya. Jadi opening dan closing itu saya samakan aja untuk bahan kontennya. Kemudian saya cut di bagian sini aja, mungkin kita klik, kemudian kita klik bagi, kemudian kita hapus. Oke, saya di sini agak cepat ya teman-teman untuk mempraktekannya, karena sebenarnya video ini bukan video editing ya. Ini saya mau mencontohkan aja biar teman-teman itu ada gambar kira-kira cara bikin video dan submitnya itu gimana sih caranya. Oke, jadi di sini mungkin saya mau menambahkan overlay ya. Saya mau menambahkan blank hitam, kemudian opacity-nya mau saya turunkan agar kesannya itu dark gitu teman-teman. Kita cari, oke, yang ini. Oke, kemudian di sini kita bisa perbesar ya sampai menutupi keseluruhan layar. Kemudian kita geser ke samping untuk fitur di bawahnya. Kita cari yang namanya opacity. Nah, ini dia opacity. Kemudian kita turunkan teman-teman sesuai dengan keinginan kita. Misal saya mau segini aja. Kemudian kita klik checklist. Kemudian di sini kita panjangkan sampai sini saja. Oke. Kemudian di sini kita klik, kemudian pilih animasi ya, agar pada saat masuk blank hitam ini nggak langsung ujuk-ujuk dep gitu ya. Jadi melalui animasi atau transisi. Kita pilih yang pudar masuk di sini teman-teman, yang lebih soft ya. Kemudian checklist, kemudian kita tes di sini tuh ya. Jadi agak soft gitu ya. Kemudian di sini videonya itu ada suaranya ternyata teman-teman. Kita klik, kemudian kita hilangkan. Caranya gimana? Caranya klik volume, kemudian kita turunkan volumenya. Udah beres teman-teman. Kemudian di sini mungkin saya mau menambahkan teks ya teman-teman, karena ini kita sambil lihat di bagian sininya ya. Jadi di bagian instruksi atau briefnya itu di sini ada text overlay content.com, wajib muncul selama minimal 5 detik sepanjang durasi video. Penempatan bebas, mau di awal boleh, di tengah boleh, di akhir boleh. Jadi sebenarnya di rekam layar saya ini udah ada content.com ya teman-teman, tapi nggak apa-apa kita tulis lagi
Jadi di sini kita tambahkan teks ya. Kita balik lagi, kita balik dulu di sini, kemudian kita klik teks di sini, kemudian tambahkan teks, kemudian edit teks. Jadi di sini kita udah mulai edit teks. Nah, kita scroll ke bawah teman-teman. Untuk teksnya itu wajib harus mengandung ini. Jadi artinya yang tersampaikan ke penonton itu ada dua narasi ini atau dua kalimat ini. Saya mau ambil yang narasi yang pertama aja. Clipping bisa menghasilkan income 2 digit per bulan dari rumah. Kenapa nggak dua-duanya? Karena menurut saya untuk poin yang kedua ini udah dijelaskan di dalam videonya si Suli tadi yang mau saya masukkan ke dalam video klip saya. Jadi di sini kita tinggal ketik aja clipping bisa menghasilkan income 2 digit per bulan dari rumah. Oke, gini ya teman-teman. Oke, kalau misalnya udah kita klik di sini. Nah, untuk bagian ini kita pilih ya untuk stylenya. Kayaknya saya mau pakai yang ini aja teman-teman. Oke, otomatis sesuai dengan ketikan yang kita udah ketik tadi ya teman-teman. Jadi nggak editing 2 kali. Kemudian kita sesuaikan di sini untuk ukurannya. Misal saya mau segini aja. Kemudian kita klik checklist ya. Kemudian di sini kita bisa atur untuk munculnya itu mau di bagian apa. Kayaknya saya mau agak geser sedikit jadi seperti ini. Oke, kalau misalnya udah di sini kita tinggal taruh transisi ya. Kita pilih yang pudar hitam aja, kemudian checklist seperti ini hasilnya set. Nah, ya masuk Pak Eko. Oke, jadi sekarang tinggal memberikan logonya ya, teman-teman. Kita di sini logo kayaknya mau ditampilkan terus sampai akhir ya. Jadi kita pilih overlay di sini, kemudian kita klik tambah overlay, kemudian kita pilih untuk logo, teman-teman. Saya udah menyiapkan logo tadi. Oke, yang ini misalnya aja ya, teman-teman. Oke. Karena di sini udah ada logonya, saya geser ke sebelah sini aja. Oke, logo kita bisa perkecil di custom ya sesuai dengan keinginan, kemudian mau diletakkan di mana juga sesuai dengan keinginan. Oke, teman-teman, di sini kita pilih tambahkan teks, kemudian di sini kita isi aja content.com. Oke, di sini kita bisa pilih gaya atau fontnya ya. Ini aja. Oke, kemudian kita klik, kemudian kita sandingkan di sini content.com. Oke, kemudian kita tarik panjang ya sampai akhir, sampai sini teman-teman, sini aja. Oke, kemudian jangan lupa untuk logonya juga kita sesuaikan dengan tulisan tadi sampai sini aja. Oke, content.com udah terpasang ya, untuk unsur logonya udah terpasang. Kemudian selanjutnya di sini kita teman-teman, tadi untuk teks yang bagian awal hilang, jadi kita perbaiki lagi, kita tambahkan teks di sini. Oke, kemudian kalau misalnya udah kita pilih yang ini. Oke, kita checklist, kemudian kita perpanjang sampai sini aja. Oke, teman-teman, jadi ya tuh seperti itu. Kemudian di sini di bagian paling akhir itu kita kasih overlay lagi ya. Kita pilih overlay, kita pilih gambar item yang tadi, item black ya, hitam blank maksudnya. Oke, yang ini tambah. Oke, jadi di sini kita tinggal sesuaikan aja. Saya maunya segini. Kemudian untuk opacity-nya kita bisa atur di sini. Saya mau segini aja. Kemudian checklist, jadi perpanjang sampai akhir. Oke. Kemudian di sini kita pilih untuk animasinya, untuk yang masuk saya mau yang pudar aja. Oke, yang ini teman-teman, pudar masuk, sip. Kemudian di bagian akhir ini saya kasih tambahkan teks lagi ya. Jadi di sini teksnya, kemudian kita tambahkan teks. Kemudian di akhir di sini sesuai dengan instruksi yang diberikan. Nah ini teman-teman, di akhir video itu tulisannya gini, daftar jadi Clipper di content.com, link ada di bio. Misal kayak gini ya teman-teman, kita tinggal pilih di sini mau pakai gaya yang apa, fontnya yang apa, template-nya yang apa. Jadi tinggal kita sesuaikan aja. Misal saya mau pakai yang ini aja teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian barusan ini ada suara saya dengar, kita klik volumenya, kita kecilkan. Kemudian ini kita sesuaikan panjangnya. Oke, ini kita kasih transisi teman-teman, kita kasih yang pudar hitam aja.
Oke, kemudian kita sambil baca ya teman-teman di sini. Untuk text overlay-nya udah content.com, kemudian wajib call to action-nya udah di bagian belakang ya. Kemudian CTA-nya atau call to action-nya itu berbentuk text overlay-nya juga sudah. Kemudian CTA juga secara tidak langsung ini voice over opsional ya. Boleh pakai narasi atau voice over itu juga sudah. Kemudian do and don'ts-nya boleh menggunakan footage dari luar source code-nya udah. Boleh menambahkan reaksi atau komentar pribadi clipper. Artinya boleh dilakukan, dan kalau misalnya enggak ya enggak apa-apa. Maksudnya itu gini teman-teman, boleh menambahkan reaksi atau komentar pribadi clipper. Artinya kan di sini tidak wajib ya harus menambahkan reaksi gitu kan, enggak. Kemudian boleh menggunakan trending audio. Nah di sini untuk audio kita bisa pakai audio yang masih tren ya, yang masih hype. Jadi itu fungsinya untuk memancing video yang kita buat itu FYP gitu teman-teman. Kemudian narasi dan pesannya ini kira-kira seperti ini yang harus tersampaikan kepada penonton kita nantinya. Kemudian di bagian bawah bisa kita baca lagi ya. Jadi di sini kita sambil sesuaikan ya teman-teman. Di sini saya kurang audio, jadi kita balik lagi ke sini, kita tambahkan sedikit audio, kemudian kita pilih yang suara di sini. Nah, otomatis di sini kita akan diarahkan ke tampilan audio seperti ini. Mungkin saya pakai audio yang Aura aja. Kita tinggal klik plus yang ada di sini, kemudian otomatis akan terimport teman-teman ke sini. Oke, kemudian coba kita play ya. Oke, kemudian di bagian ini kita akan ada transisi ya. Kemudian kita klik, kemudian klik bagi dua di sini. Kemudian di sini kita klik lagi untuk suara yang bagian awal. Kemudian kita klik yang pudar. Ini gunanya untuk memudarkan suara biar nggak patah banget teman-teman. Dari gede ke kecil ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini untuk memudarkan suaranya. Seperti ini jadinya. Jadi ini untuk yang volumenya segini. Nah, kemudian untuk yang ini kita kecilkan volumenya. Mungkin sampai 20% aja segini. Sini gua ada uang 500 juta yang akan Masih terlalu keras teman-teman ternyata. Kita ubah menjadi 10 aja coba. sini gua ada uang. Oke, saya rasa sudah. Kemudian kita klik yang video atas. Nah ini dia, kita volumenya harus dikencangkan teman-teman. Karena kalau nggak dikencengin, kalau nggak diperbesar, nggak kedengeran. Nah ini kedengeran ya, ini udah kedengeran. Kemudian kita sambil simak di sini. Coba transisinya udah bagus belum? Di sini gua ada uang 5. Ini ada sedikit suara orang ya, jadi kita bisa sesuaikan aja teman-teman di sini. Bisa kalian potong ya, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan brief sih yang pasti. Kemudian di bagian ini kita cut juga nih teman-teman, kita bagi di bagian sini karena ada pembagian lagi. Kita bagi, kemudian ini kita pilih yang pudar, kemudian pudar masuknya kita perbesar, kemudian pudar kecilnya nggak usah teman-teman. Coba ya. See you di content.com. Nah yang ini teman-teman kita perbesar lagi volumenya jadi segini deh. Oke, seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu ya. Karena ini hanya contoh teman-teman, anggaplah kita udah menyelesaikan sesuai dengan brief yang ada di sini. Dan saya rasa kayaknya udah juga sih ya, kayaknya udah semua. Call to actionnya juga udah. Kemudian sekarang adalah kita ekspor teman-teman hasilnya. Kita ekspor aja di sini, klik ekspor. Kita tunggu proses hasil ekspornya itu selesai. Jadi buat teman-teman yang bingung untuk cara ngeditnya ya kurang lebih kayak barusan caranya. Kalau misal teman-teman masih belum jelas lagi, kalian bisa nonton video saya sebelumnya. Saya udah pernah bahas juga kok tentang cara bikin video klip atau cara menjadi seorang clipper, yang mana itu butuh skill editing potong memotong ya. Walaupun di situ hanya ibarat kata hanya potong memotong, nggak bikin konten secara original, tapi di situ juga punya teknik teman-teman untuk memotong video seperti itu. Jadi harus ada, kita tahu value yang mau kita potong itu kira-kira isinya bagus apa enggak ya. Jadi kita harus membaca itu. Oke, di sini proses exportingnya udah selesai. Kita klik selesai aja di sini. Kemudian kita kembali. Kita cek videonya apakah sudah masuk di galeri. Oke, 056 ini ya udah masuk teman-teman. Ya udah ada ya. Jadi lu nggak perlu pakai form, repot-repot, submit, pencet sesuatu gitu. Ini udah. Nah itu udah ada ya. Jadi saya anggap di sini udah bener lah ya. Karena ini hanya contoh teman-teman, nanti takutnya kelamaan videonya. Kita langsung balik lagi ke dalam TikTok teman-teman. Sorry tadi kita belum buka TikTok ya. Jadi kita sekarang buka TikTok.
Jadi ini TikTok yang udah saya hubungkan ke dalam konten.com teman-teman. Jadi kalau misal teman-teman nonton videonya ini baru di video ini, belum nonton part satunya yang kemarin atau sesi yang satu kemarin ya. Jadi saya sarankan kalian tonton dulu karena pasti nanti bingung kalian untuk menghubungkan akunnya itu gimana caranya. Ada semua di situ teman-teman. Atau kalian tinggal klik link di pojok kanan atas, saya udah sediakan atau di kolom deskripsi ya. Jadi kalian tinggal klik aja, gampang. Oke, sekarang kita udah berada di profil saya. Ini akun saya teman-teman. Kita klik yang tombol ini aja, tambah atau plus. Kemudian di sini kita pilih yang ini, galeri ya. Kemudian kita pilih yang mau kita upload yang ini tadi. Oke, kita klik berikutnya. Di sini gue ada. Oke, teman-teman, di sini kita bikin caption yang menarik ya. Misalnya, tadi kan di bagian instruksi atau brief di sini untuk caption itu wajib mengandung ajakan atau daftar jadi clipper di konten.com. Jadi gini misalnya, mau gajian 2 digit. Oke, misalnya seperti ini teman-teman. Ini hanya contoh ya. Jadi kalau misal teman-teman mau lebih kreatif lagi, lebih sifatnya itu ajakan lagi ya, lebih mengajak lagi gitu maksudnya, untuk captionnya atau narasinya itu boleh banget teman-teman. Ini hanya sekedar contoh teman-teman. Kemudian untuk yang hashtag di sini harus persis sama sesuai dengan ini teman-teman, hashtag wajib ya, karena nantinya kalau nggak persis sama itu nggak bakalan kedeteksi video kita ya. Jadi kita tulis saja konten.com, kemudian yang satunya adalah konten.com x Suli. Oke, selesai teman-teman. Kemudian di sini kita pilih yang sampulnya. Terserah teman-teman mau pilih yang mana sesuai dengan analisa kalian. Nah, misalnya saya mau yang ini aja, duitnya banyak ya. Kemudian kita klik simpan. Oke, sebelum kita klik untuk yang posting, kita pastikan dulu di sini untuk tagnya udah benar, konten.com ya, konten.com dan konten.com x Suli. Oke, udah sesuai, kita klik posting aja. Oke, udah terupload teman-teman. Cepat sekali ya. Oke, kemudian kalau misalnya udah diupload ya, ini kan baru banget nih, baru diupload banget. Kemudian kita sambil lakukan action di sini. Jadi kita kembali, kita tetap di campaign yang sama. Tadi kan kita belum join campaign ya, kita baru baca briefnya, kemudian materi clippingnya. Nah di sini sekarang kita tinggal klik join, karena kalau misalnya kita nggak join, kita nggak bisa submit video yang ada di sini teman-teman. Jadi kita klik join dulu. Kalau misalnya join berhasil, kita langsung klik submit video. Kemudian informasi penting. Nah ini penting buat teman-teman semua bahwa untuk submit video itu paling lambat 24 jam setelah upload ya. Setelah upload itu maksimal paling lambat 24 jam. Misal kalian upload jam 12 di hari Selasa, submitnya itu sebelum jam 12 di hari Rabu berikutnya, di hari berikutnya ya. Jadi benar-benar 24 jam teman-teman, itu paling lambat atau paling lama ya, maksimal, nggak boleh lewat. Kalau lewat kalian nggak bakal kedeteksi videonya. Oke, kita klik selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang viewnya belum mencapai target view, nggak apa-apa, di upload aja, di submit aja, karena nantinya kan terbaca semua tuh di sistem. Jadi di dalam sistem konten.com ini ekosistemnya itu udah lengkap banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru upload langsung di submit aja, memang aturannya seperti itu. Nih ini untuk page selanjutnya, tadi kita udah klik berikutnya ya, otomatis akan diarahkan ke tampilan seperti ini. Nah di sini ada pilihan pilih sosial media. Jadi di sini pilihan sosial medianya itu hanya 3, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Saya udah menghubungkan akun TikTok saya. Sekali lagi buat teman-teman yang belum nonton video saya yang sebelumnya, yang kemarin banget nih, kalian tonton dulu biar kalian tuh nggak bingung alurnya itu seperti apa untuk mengkaitkan akunnya ya khususnya. Oke, kita klik akunnya di sini TikTok ya. Saya klik, kemudian kita klik yang selanjutnya. Kemudian di sini untuk pilih akunnya ya, ini untuk memastikan akun saya, username-nya ini. Kemudian kita klik selanjutnya. Di sini akan mengecek nih video kita. Nah, otomatis terbaca ya, teman-teman. Jadi kita langsung klik aja di sini, kemudian klik selanjutnya. Kemudian di sini kita tinggal klik checklist. Saya telah membaca peraturan dan persyaratan serta memahami bla 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 bla. Udah aman ya, udah kita checklist, kemudian kita klik submit video, teman-teman. Oke, selamat, video kamu telah berhasil tersubmit. Cek video saya.
Jadi otomatis terrecord di sini teman-teman, dari view-nya, kemudian estimasi payout-nya semuanya udah terrecord di sini semua. Makanya kemarin saya bilang di konten sebelumnya, website ini tuh website tercanggih untuk Clipper yang pernah saya temui. Jadi saya yakin bahwa kedepannya content.com ini, website ini atau tools ini atau platform ini bakalan gede banget nantinya. Bahkan saya yakin bakal ada campaign-campaign yang banyak yang gabung di sini. Maka dari itu buat teman-teman langsung aja gercepin, maksudnya langsung gali informasi lebih lanjut, cek campaign-campaignnya apakah ada update atau belum. Jadi langsung gas aja kalau misalnya ada update campaign terbaru ya. Walaupun belum ada campaign terbaru pun di sini campaignnya budgetnya masih full, jadi kalian buat sebanyak-banyaknya aja untuk kontennya. Jadi website ini potensial banget buat kedepannya, buat para Clipper di luar sana. Di dunia Clipper ini sangat keren banget, jadi nggak rugi kalian mencoba website ini teman-teman. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Semoga bisa dipahami dengan baik-baik dan kalian bisa mempraktekannya sendiri di rumah ya. Jadi mungkin itu aja. Mohon maaf kalau videonya terlalu panjang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.